Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Lia, guru biologi dari SMA Negeri 1 Gunung Putri, akan menyampaikan materi tentang cara reproduksi virus yang terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan lisogenik. Mari kita perhatikan video berikut ini yang saya dapat dari YouTube. Ini adalah gambar sel bakteri. Sel bakteri ini merupakan inang dari suatu virus yang bernama bakteriofag. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya pada materi struktur virus. Bakteriofag adalah virus yang bentuknya seperti huruf T, dan memang virus itu seperti karakteristiknya terdiri dari protein dan juga di dalamnya asam nukleat. Asam nukleat virus itu berbeda dengan makhluk hidup. Pada virus, hanya ada salah satu di antara DNA dan RNA. Sedangkan kalau pada makhluk hidup ada dua-duanya, DNA dan RNA. Dan ini menjadi dasar pengklasifikasian virus, yaitu virus yang mengandung DNA disebut virus DNA, yang mengandung RNA disebut virus RNA. Ya, bahwa kita bisa lihat ini adalah bentuk dari bakteriofag ya. Di dalam tubuh virus ini terdapat asam nukleat berupa DNA yang dibungkus oleh protein yang bernama kapsid. Kita bahas siklus litik terlebih dahulu, dimulai dengan proses atau tahapan yang bernama adsorpsi. Bukan absorpsi ya, tapi adsorpsi. Di mana adsorpsi ini kalau diartikan itu menjadi istilahnya adalah pelekatan. Apa yang terjadi pada tahap ini adalah bakteriofag melakukan pelekatan kepada sel inang. Bisa kita lihat di sini bakteriofag menempelkan dirinya dengan cara melalui serabut-serabut ekornya. Ini serabut ekornya yang seperti kaki laba-laba ya, itu menempel pada dinding sel si bakteri yang nanti akan menjadi inangnya atau hostnya. Nah, kemudian dia akan menggunakan jarum penusuk yang ada di lempeng dasar ini untuk menusukkan, yaitu apa yang akan ditusukkan dan masuk ke dalamnya, itu ke dalam sel bakterinya, adalah materi genetik yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu DNA. Ya. Nanti ini akan masuk, menembus membran sel dan dinding sel dari bakteri. Nah, tahap ini disebut dengan istilah injeksi. Dari kata injeksi itu bisa diartikan sebagai penyuntikan. Ya, ini kita bisa lihat DNA dari bakteriofag itu disuntikan masuk ke dalam sel bakteri, di mana nanti di sini ada dua. Maka di dalam sel bakteri ini ada dua DNA, yaitu yang biru ini adalah DNA dari bakteri dan yang merah adalah DNA virus. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yaitu DNA virus akan mengambil alih aktivitas atau kegiatan dari si sel inang ini. Dengan cara dia akan menghancurkan DNA bakteri. Kita bisa lihat di sini yang warna biru. Yang berwarna biru adalah DNA bakteri dan ini akan dihancurkan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang selanjutnya terjadi setelah DNA bakteri ini dihancurkan? Maka yang akan mengambil alih kekuasaan istilahnya gitu ya, yang akan mengatur kegiatan di dalam sel bakteri itu adalah DNA dari virus. Lalu dia akan memerintahkan untuk apa? Dia akan memerintahkan sel inang atau sel bakteri ini untuk memproduksi atau membuat bagian-bagian tubuh virus. Atau tahap ini disebut dengan tahap sintesis. Apa saja ya buat bagian-bagian tubuh virus, yaitu kapsid dan juga asam nukleat berupa DNA-nya. Nah, kapsid ini nanti ada yang bagian dari kepala, ekor, dan ada serabut-serabut ekornya.
seperti ini ya, DNA-nya diperbanyak dan juga protein kapsidnya diperbanyak. Kemudian bila sudah cukup komponennya, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan atau assembly. Nah, di sini tadi bagian-bagian tubuh virus tadi kan masih belum tersusun ya menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada tahap ini bagian-bagian tubuh virus yang sudah terbentuk tadi akan disusun menjadi satu kesatuan tubuh virus yang utuh. Bila sudah siap, semuanya sudah terbentuk tubuh virus yang utuh, nah virus ini akan melubangi dinding sel dari bakteri itu, membuat lubang dan keluar dari sel inangnya, pecah. Nah, tahap ini disebut dengan tahap lisis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan siklus hidup jenis kedua, yaitu siklus lisogenik ya. Selanjutnya, kita akan membahas daur atau siklus hidup virus yang kedua, yaitu siklus lisogenik. Sebenarnya, urutan tahapan pada lisogenik itu sama dengan litik, dimulai dari adsorpsi, yaitu menempelnya virus atau bakteriofag ke dinding sel atau ke sel bakteri. Dilanjutkan dengan tahap injeksi, penyuntikan DNA virus ke dalam sel inang atau sel bakteri. Namun, setelah ini ada yang berbeda. Apabila pada siklus litik, DNA bakteri akan langsung dihancurkan dan DNA virus langsung mengambil alih, pada daur lisogenik itu tidak terjadi terlebih dahulu. Apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum itu terjadi adalah penggabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Bisa kita lihat pada video ini, bakteri DNA-nya biru dan virus DNA-nya merah, dan nampak pada video ini bakteri virus menyisip pada DNA bakteri dan bergabung. Seperti kita ketahui, bakteri ini memperbanyak diri atau memperbanyak selnya dengan pembelahan biner atau membelah selnya. Nah, ketika sel bakteri ini memperbanyak dirinya, maka DNA virus pun ikut diperbanyak. Setiap sel baru yang dihasilkan dari pembelahan sel bakteri otomatis akan mengandung, selain DNA bakteri, juga akan mengandung DNA virus. Nah, bakteri yang mengandung DNA virus dan gabungan dengan DNA bakteri itu disebut dengan profag. Kemudian, apabila ada pemicu yang bisa menurunkan imun atau antibodi di dalam sel inang, misalnya adalah radiasi atau misalnya pengaruh dari zat-zat kimia yang bisa menurunkan antibodi sel inang, maka siklus litik pun akan dimulai. Ya, tadi DNA virus yang sudah bergabung dengan DNA bakteri akan mengambil alih sel inang dengan pertama-tama menghancurkan DNA bakteri terlebih dahulu, seperti yang terjadi pada daur litik. Ya, DNA virus akan mengambil alih metabolisme yang terjadi pada sel inang dengan yang pertama-tama sel atau DNA sel bakteri akan dihancurkan terlebih dahulu. Kita lihat pada video ini. Nah, kalau sudah DNA bakteri itu dihancurkan, DNA virus mengambil alih kuasa atau perintah dalam metabolisme sel bakteri, kembali lagi seperti ketika
pada daur litik atau siklus litik, masuk ke tahap sintesis. Nah, sintesis apa yang terjadi pada tahap sintesis tadi? Yaitu DNA virus akan diperbanyak dan akan dibentuklah bagian-bagian tubuh virus seperti bagian kepalanya, bagian lehernya, bagian ekornya, dan juga bagian serabut-serabut ekornya. Nah, apakah sudah selesai? Belum? Dilanjutkan sama seperti litik. Dilanjutkan dengan siklus yang selanjutnya adalah perakitan atau assembly. Nah, pada perakitan disusunlah komponen-komponen tubuh virus tadi menjadi virus yang utuh. Nah, kalau sudah semuanya menjadi virus baru yang utuh seperti ini, virus baru akan memecahkan sel inang atau sel bakteri dan keluarlah dari sel bakteri atau sel inang tersebut. Ini dinamakan dengan tahap lisis. Oke, jadi kesimpulannya antara daur litik dan lisogenik, tahapannya sama hanya berbeda di satu tahapan, yaitu penggabungan DNA virus dan DNA bakteri membentuk profag. Namun ketika ada pemicu yang menurunkan antibodi dari sel inang seperti radiasi dan pengaruh zat-zat kimia, maka dimulai kembali lanjutan dari siklus litik, yaitu sintesis dan perakitan dan juga lisis. Seperti itu, daur hidup pada virus ada dua, yaitu daur litik dan lisogenik, dan kedua-duanya hanya bisa dilakukan pada sel hidup. Karena karakter atau sifat dari virus merupakan parasit intraseluler obligat, hanya bisa hidup dan bereproduksi dalam sel hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.